Ini gini, jadi kronologisnya dari awal itu saya bersilaturahmi ke rumah Bapak Mukid ya. Pada malam hari itu saya bersilaturahmi di rumah Bapak Haji Mukid. Di situ pada sekitar jam 10 ya, jam 10 malam itu terjadi pembicaraan yang dikira adalah menyinggung perasaan saudari Iwiwi karena membahas tentang pengembalian uang atau berapa jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh keluarga kami untuk saudari Iwiwi. Namun sayang pemahaman itu tidak dipahami secara menyeluruh, melainkan saudari Iwiwi ini malah mengkonfrontir persoalan ini ke persoalan yang lebih jauh. Jadi jauh hari sebelum kejadian itu saudari Iwiwi diduga sudah merancang kejadian ini untuk upaya melarikan diri dari rumah tangganya dengan memanfaatkan ya kriminalisasi hukum bersama dengan oknum anggota Polres Pati atas nama Brigadir Kepala Bribka Bambang Permadi yang belakangan jadi Aibtu. Jadi ini adalah sebuah upaya pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Bambang Permadi. Jadi begitu dia mengunjungi atau mendatangi lokasi kejadian seolah-olah melakukan olah TKP dan mensudutkan saudara Solehulati untuk mengakui sebuah perkara yang sebenarnya tidak masuk di ranah hukum, yaitu perkara keluarga yang itu diarahkan seolah-olah akan menjadi ranah KDRT. Intinya begitu. Jadi saudara Solehulati dipaksakan untuk mengakui sebuah kejadian KDRT yang disetting oleh saudara Bambang Permadi. Pertanyaan-pertanyaan menyudutkan itu kemudian membuat beberapa statement yang disampaikan oleh Solehulati tidak didengarkan oleh kepolisian. Maka dari itu kami meminta ya kasus dugaan penculikan, perampasan dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri sah saya yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Brigadir Kepala atau Bribka Bambang Permadi ini diungkap ulang sehingga proses hukumnya berjalan dan demi keadilan tidak boleh seorang polisi melakukan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan koridor hukum atau sebagaimana yang ditindaki di situ. Saudara Bambang Permadi itu langsung mempersekusi saya. Jadi menyangkut keras saya itu tadi lalu menyeret saya untuk masuk kembali ke ruangan dan dikondisikan seolah-olah saya ini jadi apa dan itu dilakukan olah TKP dan saya diintimidasi dan istilahnya itu ditanyai ini itu yang sebenarnya saya tidak paham hukum maka saya tidak bisa menjawab. Saya hanya pasrah bokokan bagaimana agar kasus ini bisa diselesaikan. Saudara Bambang juga mengancam akan membawa saya ke Polres Pati dan mengancam akan membawa saya ke Polsek Gabus pada waktu itu. Namun hal itu tidak dilakukan. Saya menunggu sampai 2 tahun berjalan, kasus ini tidak berjalan. Saya juga sudah melayangkan surat laporan ke Polres Pati, ke Polsek Gabus, ke Polsek Tambaromo, ke Polsek Winong. Namun laporan saya dianggap angin lalu dan dianggap merupakan sebuah opini. Jadi saya mohon kasus dugaan persekusi, penculikan dan aksi membawa kabur atas anak dan istri sah saya yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi di mana sudah dibenarkan oleh Propam Polres Pati bahwa terbukti kita tinggal menindaklanjuti saja apa yang sudah diteliti oleh lembaga-lembaga dan ini adalah sebuah laporan ulang, tidak boleh kepolisian
menghalang-halangi penyelidikan laporan yang disampaikan oleh saudara Solihullati. Dan setelah adanya penculikan itu ada unsur lainnya, yaitu percobaan pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang tangan-tangan tidak bertanggung jawab berkali-kali, yaitu di Desa Tanggel, terus di Jalan Desa Mojolawaran Gabus, di Jalan Desa Mintorayu atau Ngronggo, terus di TKP SMK Permata Nusantara Gabus, terus terjadi lagi pada berikutnya di Sugian atau di Jalan Sugian sampai ke Bulampang, lalu terjadi persekusi lagi di Jalan Kopek Karangkotan, di mana ini juga ditutup-tutupi lagi, dialihkan kasus oleh Polsek Pucakwangi. Jadi saya meminta Mabes Polri untuk meneliti 4 polsek ini yang diduga menutupi kasus perbuatan kriminal yang dilakukan oknum polisi, karena anggota polisi itu punya teman-teman yang menutupi, dan instansi ini harus dibongkar. Jadi Polsek Cangi, Polsek Winong, Polsek Tambakromo, Polsek Gabus, Polsek Sukolilo, ini Kayen, ini harus diteliti keterlibatannya di dalam menutupi permasalahan. Kami juga sudah melaporkan di Polsek Kayen, waktu itu diterima oleh Bapak Sutoto. Kapolseknya mengatakan saya diminta untuk bersabar. Nah, kejadian itu pas itu penculikan itu kalau tidak salah Kapolsek di Sukolilo masih Bapak Solihullati. Kalau tidak Pak Solihullati. Terus di Gabus, terus di Tambakromo dan Winong juga kami sampaikan. Namun apa yang kami sampaikan itu tidak diakomodir, tidak ditanggapi, dan dianggap sebuah opini saja, sehingga penegakan hukum di daerah ini bagaimana gitu. Saya menuntut kasus ini dibongkar total. Ini adalah sebuah perbuatan sindikat, banyak pelaku dan promotornya, banyak sponsornya, sehingga dugaan kasus penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri seorang lain yang dilakukan oleh Bambang Permadi, Bribka Bambang Permadi ini pantas untuk dibongkar ulang dari nol. Jadi belum terjadinya sebuah pembuktikan, penyelidikan lanjutan dan penyidikan itu tidak memungkinkan adanya langkah-langkah hukum selain daripada pra-peradilan. Dan kami menolak upaya pra-peradilan itu karena upaya pra-peradilan itu namanya penghentian dari penyidikan awal. Itu yang saya mau ini. Pada pihak terkait kami memohon kerjasamanya yang baik, dan bagaimana agar kasus ini dapat diungkap lagi, diteliti ulang. Dalam ini saya melimpahkan dan minta substitusi dari KUB Arum Taylor untuk menyampaikannya kepada Bapak Utuh Nugroho Triantoro SH MH untuk mewakili kami menyampaikan keberatan-keberatan kami terhadap SOP dan penanganan kasus di Polres Pati, karena tidak membobot atau melihat bobot perkara atau inti permasalahannya, tetapi melihat daripada pelakor saja. Jadi harusnya kepolisian tidak berat sebelah melihat dari orang, tetapi melihat esensi dari apa permasalahan yang disampaikan dan segera meneliti, menyelidiki apa-apa, siapa saja TKP-nya dan momen-momennya seperti apa. Apakah di situ ada momen politik atau momen sebagainya, sehingga hal ini dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dapat terungkap siapapun pelaku dalam otak daripada penculikan, perampasan, dan penguasaan atas istri dan anak sah korban ini dapat diungkap. Adapun perkara hukum lainnya yang mengikuti itu bisa pengembangan fair sharing lainnya. Demikian hal ini kami sampaikan sebagai bahan keterangan ke pelimpahan wewenang, pelimpahan daripada penyelidikan yang dilakukan oleh KUB Arum Taylor kepada Bapak penasihat hukum Bapak Utuh Nugroho Triantoro. Terima kasih. Laporan dari Solihullati SAG SPD dari KUB Arum Taylor dan wartawan jurnalis Bratapos. Terima kasih laporan dari ini atas pembelajaran bersama dan perjalanan untuk semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.